ini sudah beberapa kasus aku tangani anak-anak itu ya. Mungkin karena setiap hari itu mereka nggak punya teman di rumah dan satu-satunya teman adalah HP-nya. Ketika dia harus masuk dalam sebuah lingkungan di mana dia harus berinteraksi dengan banyak orang, gagap loh. Gak usah ngomong anak-anak lah, kita aja lah. Sering kan kita udah ngumpul dengan banyak teman, udah di resto makan, wes banyak orang ini. Tapi mereka itu semua kan sibuk, tidak ngobrol. Nah, itu nanti kita bisa lihat 10, 15 atau 20 tahun ke depan. Kita lihat tuh orang-orang di masa itu seperti apa. Jadi orang sekarang itu banyak yang gagap ketika harus berbicara di depan banyak orang. Tidak mempunyai rasa percaya diri, asik dengan dirinya sendiri. Nah, treatmentnya bagaimana? Treatmentnya ya orang tua yang harus kendalikan. Daripada apa? Ribut. Ya sudah. Bahkan yang menyedihkan nih ya. Anak baru usia 2 tahun, 3 tahun. Udah. Dipegangi HP, terus habis itu dikasih film-film apa itu supaya dia tenang. Yaitu ilmu praktis ya. Jadi orang tua itu karena udah nggak mau repot. Nah, makanya begini. Aku sekarang lagi campaign. Aku sekarang sedang mengkampanyekan tentang pentingnya kesehatan jiwa, ya kan? Karena selama ini orang-orang lebih concern kepada kesehatan fisiknya, tidak concern terhadap kesehatan jiwanya. Padahal kesehatan jiwa itu yang utama, ya, karena itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupannya. Aku memberikan banyak treatment terapi, ya, treatment terapi untuk pemulihan jiwa. Ya, aku mempunyai misi untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia. Walaupun yang aku lakukan itu tidak akan bisa merubah apapun, tapi paling enggak aku sudah mulai. Nah, semoga nanti direspon oleh banyak orang dan orang itu bisa berpikir sama denganku bahwa memelihara ya kesehatan jiwa itu sangat utama. Mengutamakan kesehatan jiwa itu sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang, tapi itu sebuah investasi untuk masa depan, termasuk ya anak-anak kecil yang sudah dipegangi HP dan segala macam itu. Nah, apa yang terbentuk sekarang itu terbawa sampai nanti ketika mereka dewasa gitu. Nah, itu yang harus mengendalikan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa mengendalikan, berarti orang tuanya harus treatment dulu, dipulihkan dulu jiwanya, disehatkan kembali jiwanya, baru nanti orang tua bisa mentreatment anak-anaknya. Itu sudah ada perubahan pola pikir yang sangat luar biasa. Apalagi ibu-ibu muda itu dipek gampangi. Mereka itu tidak berpikir ini manusia kecil itu suatu saat akan menjadi manusia dewasa ya, yang akan bisa mewarnai kehidupan. Nah, tidak berpikir seperti itu. Ya mungkin dulu sama orang tuanya tidak diberikan pemahaman tentang itu. Bikin kelas untuk pemberdayaan diri, pemulihan jiwa dan apalah yang bisa dilakukan nanti untuk sedikit merubah mindset ya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi minimal kita sudah take action. Contoh konkretnya tentang itu tadi. Tentang apa? Mengantisipasi anak-anak. Ya, kalau ponakanku udah dikasih jam. Dibatasi. Ada jamnya. Ya sekarang ini kompleks kan, apalagi kemarin waktu pandemi itu kan malah ekstrimnya satu anak itu harus punya 1 HP karena sekolah itu kan juga daring kan, jadi masing-masing anak harus punya. Tapi sebenarnya bisa
orang tua itu bisa mengendalikan. Oke, kalau anak SMP gitu dia sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri ya. Tapi kalau anak SD SD gitu ya orang tua yang harus turun tangan. Orang tua itu harus mau repot. Intinya sekarang itu kan orang tua nggak mau repot, dipek gampangi, diambil mudahnya. Ya mendidik anak itu memang nggak gampang ya. Mendidik anak itu memang nggak gampang. Jadi orang tua harus mau repot. Ya minimal ada pembatasan jam supaya tidak anak itu tidak selama 24 jam itu diberikan kebebasan untuk pegang HP. Terus habis itu stop. Karena itu akan membangun habit untuk mereka. Saya bayangin kalau misalnya anak segitu sudah dijejeli dengan teknologi yang belum tepat guna untuk anak-anak seusianya. Dan itu akan membuat anak itu jadi kayak autis, dia tidak memperhatikan lingkungannya. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu muda ya, ini bisa jadi bahan untuk pertimbangan. Ketika memutuskan untuk memiliki anak berarti kalian harus sadar dengan konsekuensinya. Punya anak itu memang repot, butuh perjuangan. Dan yang harus difikirkan, yang harus di-highlight adalah kita mempunyai kewajiban untuk membersamai mereka, untuk mendidik mereka ya, untuk memberikan fasilitas terbaik untuk mereka. Supaya apa? Supaya kelak ketika mereka dewasa ya, mereka bisa mewarnai kehidupan, mereka bisa menjalankan tugas-tugas kehidupan mereka dengan baik. Sampah di dunia ini sudah banyak ya, manusia-manusia yang nyampah itu sudah banyak, jadi jangan ditambah-tambahi lagi.